perempuan Aceh pun mulai memposisikan diri lebih aktif dalam konflik. Sejak 1990, mereka bukan lagi sekedar objek konflik atau instrumen teror, melainkan terlibat sebagai subjek peristiwa. Pada masa-masa itulah Inung Balai digunakan untuk menyebut para tentara perempuan itu. Julukan ini diberikan oleh Panglima Gam Tengku Abdullah Syafi'i secara resmi menyebutkan Indong Balai sebagai tentara perempuan Gam dinyatakan oleh juru bicara Gam Sofian Daud pada ulang tahun Gam pada 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SAS Inisiatif, berjumpa lagi dengan saya, Dedi. Hari ini saya akan sedikit mengulas sejarah tentang Indong Balai. Eh, dalam beberapa hari yang kemarin terjadi insiden yang tidak mengenakan dilakukan oleh beberapa orang Indong Balai yang menuntut haknya di kantor Badan Registrasi Aceh atau BRA dan melengkop meja ke hadapan sang ketua, ya. Itu dilakukan oleh Inung Balai. Kita akan mengupas sejarah bagaimana apa yang memang mendasarkan sehingga lahirnya Inung Balai dan kapan sejarah Inung Balai ini ada, ya. Seperti kita ketahui beberapa artikel yang memang yang saya baca ini adalah yang dimuat tentang oleh ahlinya di bidang sejarah maupun di latar belakang pendidikan yang lain. Salah satunya dari pakar sejarah dari Universitas Samudra, yaitu Kak Rini Nurhayati. Beliau menuliskan bahwa historiografi perempuan Aceh menempatkan Inong Balai sebagai ikon perlawanan perempuan. Sejarah historiografi perempuan Aceh menempatkan Inong Balai sebagai ikon perlawanan perempuan. Secara harfiah, ia merujuk pada janda atau perempuan yang kehilangan suaminya akibat konflik. Dalam sejarah Aceh, ia juga merujuk pada tentara perempuan pada abad ke-17. Inong Balai dinarasikan sebagai simbol kekuatan militer, politik, dan kultural. Pada abad ke-16, simbol militer dan politik diwujudkan dalam aksi perlawanan dan diplomasi melawan Portugis. Sedangkan simbol kultural berkristal dalam pewarisan keberanian pejuang perempuan pada masa perang melawan Belanda sepanjang 1973-1912. Representasi atau personifikasi yang terkenal dari Inong Balai yang pernah terkenal dalam Laksamana Hayati, gelar Laksamana yang disandang menguatkan posisi Kemala Hayati bukan hanya sebagai pejuang, tapi juga sebagai pemimpin. Masyarakat Aceh menempatkan Kemala Hayati sebagai pahlawan pada November 2017. Presiden Joko Widodo pun menempatkan secara resmi sebagai pahlawan nasional. Historiografi tentang Kemala Hayati telah banyak ditulis, di antaranya oleh Solihin Salam, Ibrahim Afian, dan Rusdi Sufi. Meski begitu, eksistensi Kemala Hayati sebenarnya masih samir karena minimnya sumber sejarah. Sebelum Kemala Hayati menjadi subjek penelitian sejarah, nama dan kisahnya lebih dulu terluas dalam karya sastra adalah Mary van Getgelon 1870-1957 yang telah mengabadikan kisah Kemala Hayati dalam roman berjudul Our Dead Glory, Kemuliaan Masa Lalu. Elsa Globus Klevik dalam artikel Silences There, ya, yang diterbit di jurnal Artikel 2014 menyebutkan Van Gezelen adalah istri seorang serdadu Belanda yang pernah ditugaskan ke Aceh. Kemungkinan besar Van Gezelen berdasarkan romannya yang sangat pada tradisi lisan tentang Sang Laksamana. Meski begitu, roman yang terbit pada 1935 ini kemudian menjadi sumber pertama dan utama tentang Kemala Hayati yang sering dikutip oleh beberapa sejarawan. Jennifer dan Rusdi Sufi misalnya pernah keliru menyebutkan Van der Rohe sebagai pahlawan dan sejarawan Belanda. Dan kita masuk ke dalam pengakuan Kemala Hayati
Persoalan ini membuat Laksamana Mayati memiliki posisi yang unik dalam sejarah. Memang agak sulit menyimpulkan eksistensinya dalam sejarah tanpa ada dokumen otentik. Meski begitu, penetapan sebagai pahlawan nasional dapat dibaca sebagai pengakuan bahwa ia bukanlah tokoh fiktif. Selain itu, pada akhirnya muncul pula pemakluman tradisi lisan yang jejak arkeologis seperti makam dan benteng Kidong Baleng dapat menjadi alternatif untuk mengisi kekosongan dokumen sebagai sumber sejarah. Yang penting, hal ini tidak dipakai untuk kepentingan yang deskriptif. Terlepas dari perdebatan itu, muncullah Kemalahayati dan historiografi perempuan Aceh dalam sebuah kebuntuan politik sosiokultural sebagai posisi perempuan Aceh. Kemalahayati adalah sosok yang tidak semata-mata menempatkan hierarki kekuasaan seperti halnya Sultan Tajul Saifuddin Shah Alam 1941-1975, Sri Ratu Akyatuddin Nurul Alam 1975-1678, dan Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Shah 1678-1688, dan Sri Ratu Zainuddin Kamalat Shah 1688 sampai 1699, tapi juga berperan sebagai pejuang yang melawan penjajah. Bagi masyarakat Aceh, sosok Kemalahayati memiliki konsep etika dan tanggung jawab besar sebagai manusia Aceh. Konsep ini bersumber dari sebuah Hadim Majaya atau peribahasa dari abad ke-17. Adat bab potong hukum bab syakwala, kanun bab putrofa, resam bab laksamana. Adat berasal dari potong hukum dari syakwala, kanun berasal dari putrofa, resam berasal dari laksamana. Demikian peribahasa itu. Menurut Muhammad Umar dalam buku Darah dan Jiwa Aceh, mengungkapkan filsafat hidup masyarakat Aceh 2003. Kata Laksamana dalam ungkapan ini menunjuk pada Kemalahayati. Oleh sebab itu, Kemalahayati sejajar dengan tokoh-tokoh lain, yaitu Sultan Iskandar Muda, Potu Merhum sebagai simbol kepemimpinan, Syekh Abdul Singkil Syahwala sebagai simbol religius dan cendekiawan, dan istri Iskandar Muda Putrofang sebagai simbol keadilan. Nama Kemalahayati juga sering diasosiasikan pada Inung Baleng. Berawal dari rasa marah atas kematian suaminya dalam perang, Kemalahayati lalu membentuk pasukan yang awalnya terdiri dari para perempuan yang senasib dengannya. Pasukan ini lebih dikenal dengan nama Armada Janda. Secara historiografis, langkah Kemalahayati menjadi secara mulia kan janda. Menurut Kevin, dia berhasil menciptakan materi mikrohistori pada saat orang-orang kecil tidak punya tempat dalam sejarah. Terbukti makna Indong Baleng kemudian bergeser bukan hanya untuk menyebut perempuan janda, tapi juga perempuan bersuami dan gadis remaja yang ikut berjuang melawan penjajah. Dan lagi, jiwa patriotisme perempuan Aceh bersumber dari perjuangan pasukan Indong Baleng melawan Portugis. Kemalahayati membuktikan diri bisa melawan Cornwallis de Houtman dan menangkap adiknya Penrith de Houtman pada 1599. Bukan hanya itu, pada 1601 dia juga berperang melawan petualangan Belanda lainnya, yaitu Paulus William van Kerder, pejuang perempuan. Para perempuan sebagai pejuang kembali bergejolak ketika rakyat Aceh melawan Belanda pada abad ke-19. Indong Baleng kembali jadi bagian penting perlawanan. Contoh menarik adalah perjalanan Cut Nyak Dien bersama suami pertama dan keduanya. Suami pertama Cut Nyak Dien dan Tuku Ibrahim Lamnga setahun setelah keduanya menikah, tepatnya pada tahun 1873. Tuku Ibrahim ikut berperang melawan Belanda. Malang, Tengku Ibrahim tewas dalam sebuah peperangan pada tahun 1878. Beberapa bulan kemudian Cut Nyak Dien menikah dengan Tuku Umar yang umur yang lebih muda. Kala itu Tuku Umar telah mempunyai dua istri, yaitu Cut Nyak Sapia dan Cut Nyak Melingo. Pertemuan antara Cut Nyak Dien dan Tuku Umar digambarkan oleh
Dalena Harminen Sajusli Lulov dalam roman Cut Nyak Dien 1953. Lulov adalah perempuan Belanda yang lahir di Jawa dan tumbuh besar di Sumatera. Clever Kelly menyebutkan Lulov mengetahui kisah perjalanan Cut Nyak Dien melalui dokumen Belanda yang syair hikayat perang Gumpuin ngubahan perjuangan dasar. Lulov menggambarkan bahwa Cut Nyak Dien melihat Tunku Umar sebagai jalan untuk membalas dendam terhadap Belanda yang telah mengacaukan keluarga. Hal ini, hal itu menjadi faktor psikologi yang menumbuhkan keberanian Cut Nyak Dien untuk menikah lagi. Hati Umar bergetar melihat kaum wanita yang lusuh oleh geram dan berat. Saudara sepupunya ini berdarah bangsawan ganas yang panas. Kata kesetiaan membisikkan Tengku Umar membantu wanita yang berjandai. Tulis Lulov. Narasi Lulov itu cukup menggambarkan bahwa pernikahan Cut Nyak Dien dan Tengku Umar dilantarai oleh kepentingan politik demi melanjutkan perang melawan Belanda. Cut Nyak Dien mengesampingkan urusan perasaan perempuan dan menjalani poligami. Sepanjang pernikahan keduanya, Cut Nyak Dien menghabiskan waktu bersama Tengku Umar di tengah perang melawan Belanda. David dalam Image of the Past and the Religion Aceh Inung Balai 2008 menyebutkan sejarah terkadang menyebutkan kepahlawanan Cut Nyak Dien melebihi suaminya. Terus sekarang masuk Inung Balai di era Inung Balai kembali muncul dalam historiografi perempuan Aceh sekitar 1989 seiring dengan memuncaknya konflik antara Gerakan Aceh Merdeka GAM dan pemerintah Republik Indonesia. Lalu pada 1990 pemerintah Republik Indonesia bahkan meletakkan GAM Aceh dalam status daerah operasi militer. No. Pada masa itu makna Inung Balai mengalami pergeseran. Mereka bukan para janda perang, tetapi para gadis dan perempuan bersuami yang bergabung dalam GAM. Mereka pun turut melawan pemerintah RI dan ABRI, tak terkadang mengangkat senjata. Mereka pun berperang dalam banyak aspek, mulai dari dapur umum, perawatan, logistik, propaganda, dan intelijen. Al-Qaeda dalam Aceh bersimbah darah mengungkapkan penerapan status DOM di Aceh 1989-1998. Menyebutkan pergeseran makna ini dipengaruhi oleh perubahan perilaku mentalitas secara di saat konflik. Pada saat itu, kekerasan bersejarah antara kelompok GAM dan ABRI semakin panas. Seterusnya Reni Nurayati dalam Perempuan Berselimut Konflik 2012, perempuan Aceh pun mulai memposisikan diri lebih aktif dalam konflik. Sejak 1990, mereka bukan lagi sekedar objek konflik atau instrumen teror, melainkan terlibat sebagai subjek peristiwa. Pada masa-masa itulah Inung Balai digunakan untuk menyebut para tentara perempuan itu. Julukan ini diberikan oleh Panglima GAM Tengku Abdullah Syafi'i secara resmi menyebutkan Inung Balai sebagai tentara perempuan GAM dinyatakan oleh juru bicara GAM Sofian Daud pada ulang tahun GAM pada 2000. Dalam konteks masa DOM, pilihan menjadi Inung Balai bagi perempuan Aceh adalah sebuah konsekuensi pada pilihan hidup dan mati. Namun, terlepas dari munculnya citra sebagai pendukung GAM, posisi Inung Balai tetaplah penting dalam sejarah Aceh. Inung Balai masa kini adalah pewaris jiwa Laksamana Malahayati. Itulah segelumit cerita mulai dari Laksamana Malahayati sampai dengan Cut Nyak Dien dan juga Inung Balai versinya GAM, menggambarkan bahwa Inung Balai sebagai perempuan yang berani dan juga perempuan yang punya pendirian yang kuat. Inung Balai bukanlah hal sekelompok inung-inung yang memang atau perempuan-perempuan yang lemah. Inung Balai menjadikan dia sebagai wanita kuat. Sekarang era damai ini menjadikan Inung Balai tetap masih hidup dalam jiwa-jiwa atau pewaris jiwa Laksamana Malahayati. Sekian untuk sekumil cerita tentang Inung Balai yang viral kemarin. Saksikan terus Sahas Inisiatif. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.